Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita panjatkan puja dan puji kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan serta kesempatan tentunya untuk mengikuti acara yang luar biasa ini, yaitu acara Indonesia Counseling Conference 2020. Dan untuk kelancaran acara siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sebelumnya supaya kita lebih akrab, mungkin kita perkenalan dulu ya. Tadi nama saya Wika, insya Allah Wika di sini diamanahi untuk memandu diskusi kita siang hari ini. Semoga diskusi kita siang hari ini diberikan kelancaran. Dan tentunya hadirin yang berbahagia, pada kelas kita siang ini kita akan menerima materi dari pemateri kita yang luar biasa, Bapak Firman. Materi pada siang hari ini yaitu tentang self-counseling, mengubah stres menjadi bahagia, seperti itu. Dan untuk lebih mengenal pemateri kita hari ini, izinkan Mika untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu ya. Baik. Oke. Nah ini. Pemateri kita pada siang hari ini merupakan founder Progressive Consulting Indonesia, trainer spiritual motivation building, trainer firewalk motivation, coach self-counseling teknik, hipnoterapis, dan founder Edpotensia ya Pak ya. Dan kemudian Pak Firman ini juga sebagai instruktur outbound, kemudian beliau juga menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, dan beliau juga merupakan certified hypnosis and trainer, dan beliau juga telah menerbitkan karya buku yang luar biasa. Salah satunya itu ada Hypnosleep, kemudian Full Spirit, kemudian ada Self Counseling dan Self Talk Counseling. Pengalaman beliau juga sangat banyak ya, menjadi trainer dan pembicara. Salah satu di antaranya itu ada di PT Badak di Bontang, kemudian PT Timah di Wardah Kosmetik, dan banyak lagi ya. Ya, mungkin itu sekilas tentang pemateri kita pada siang hari ini, Bapak Firman. Tentunya pemateri yang luar biasa. Untuk selanjutnya, marilah kita mulai saja pemateri kita yang pematerian kita siang hari ini dari Bapak Firman RNI MPD. Silakan kepada Bapak, disilakan. Baik, terima kasih Teh Wika.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak dari seluruh penjuru tanah air dan luar Indonesia yang saya hormati, dan tentu ini adalah event yang membahagiakan bagi kita di tengah berada di rumah saja, stay at home, tagarnya tuh kemudian ada WFH, ya, ada yang work from home. Di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul tetap untuk mendapatkan keilmuan, dan ini menjadi bagian dari semangat kita sebagai pembelajar sepanjang hayat. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Di sini juga saya melihat ada guru saya tercinta, Ibu Dr. Anne Hafina. Assalamualaikum, Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan beliau, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menambah khasanah keilmuan nanti di event kita kali ini. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, sebetulnya self counseling merubah stres menjadi bahagia ini bukan sesuatu yang aneh bagi kita. Apalagi kita mempunyai satu buah kekuatan yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan potensi jasmani dan rohani begitu. Namun ini adalah satu buah ramuan teknik yang kita akan kupas bersama. Ini salah satu yang perlu saya banggakan sekali karena hasil dari belajar dari guru saya Dr. Anne sebetulnya begitu, dan ini menjadi bagian dari ramuan berikutnya setelah menjalani bimbingan research waktu itu di penyelesaian magister bersama beliau, dan alhamdulillah ini membuahkan hasil satu buah teknik yang menjadi mudah-mudahan bagian dari kita sebagai praktisi bimbingan konseling di sekolah untuk mengatasi beberapa fenomena-fenomena yang harus dibahagiakan, dalam arti siswa yang bisa jadi terpicu keadaan stres, terus kemudian juga kecemasan belajar atau kejenuhan belajar, atau kita sebagai orang tua yang berada dalam situasi kondisi yang negatif. Ini sebetulnya dengan teknik ini bisa dirubah menjadi dalam keadaan yang berbahagia. Karena ada banyak hal penelitian yang menyebutkan, didapatkan oleh saya, ketika kita stres, anxiety, terus kemudian kecemasan yang berlebihan, itu akan menurunkan imunitas seseorang. Nah, ini kan wabah pandemi sekarang itu kan menyerangnya imun nih, Teh Wika, Bapak Ibu semuanya. Nah, sehingga mudah-mudahan berkontribusi positif dengan teknik yang sederhana, namun membuat kita lebih powerful, dan juga ini mudah-mudahan menjadi solusi bagi kita semuanya di rumah, dimanapun kita ketika ada situasi yang negatif, kita bisa langsung rubah sedemikian rupa menjadi keadaan yang bahagia, sehingga kekuatan diri kita, imunitas kita, kemudian kekuatan psikologis kita pun menjadi bagian dari solusi untuk menjadi kita lebih powerful dalam berkehidupan sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Silahkan Teh Wika untuk ditampilkan PowerPoint-nya. Nah, sambil menunggu Ibu Bapak yang baik, ada satu fenomena menarik pada saat meramu teknik ini, yaitu ketika kita bercermin, ketika kita merespon satu buah situasi, itu terkadang suka terdengar kata-kata diri yang tidak, apa istilahnya itu, entah datang dari mana, tetapi ada yang seperti yang berbisik. Sebagai simulasi sekarang, Ibu Bapak yang pas mau datang ke sini, barangkali ada yang
mengatur terlebih dahulu webcam kameranya, terus kemudian melihat wajahnya sendiri, ada mata, hidung, dan lain sebagainya. Nah, pada saat ada sesuatu yang ganjil ketika kita melihat di webcam kita, kira-kira apa yang terbisik dalam hati kita? Wow, ini wajahku. Kenapa wajahku begini ya? Oh, sepertinya ini bukan wajahku deh. Kalau ada yang merasakan bisikan kata-kata itu ketika melihat wajah kita di cermin atau wajah kita di webcam kamera, terus kemudian kita ada kata-kata diri, baik itu negatif maupun positif, itulah yang sebetulnya yang nanti kita akan bisa manfaatkan sebagai self counseling untuk mengubah sesuatu yang negatif menjadi bahagia. Dalam hal ini adalah situasi stres menjadi bahagia. Yang nanti kita akan kaitkan konteksnya kepada pandemi COVID-19 tentunya. Nah, baik, ini yang saya sajikan, yaitu self counseling teknik mengubah stres menjadi bahagia. Jadi salah satu teknik counseling untuk diri kita sendiri agar kita terbebas dari belenggu-belenggu negatif, belenggu-belenggu kecemasan, stres, dan lain sebagainya. Sehingga membuat situasi yang tadinya negatif menjadi positif, yaitu bahagia. Nah, materi yang akan kita pelajari saat ini, Ibu Bapak yang baik, mohon izin menampilkan. Yang pertama itu adalah kita akan mulai dari latar belakang apa nih yang melatar belakangi tiba-tiba adanya teknik self counseling ini. Terus kemudian yang kedua adalah konsep kebahagiaannya, kita akan sedikit teoretik sedikit gitu, walaupun Ibu Bapak yang sudah malang melintang di dunia akademik tentu sudah tidak asing dengan teori-teori psikologi. Nah, kemudian konsep konstruk teorinya self counseling ini dari mana, biar kita tahu runutan tiba-tiba muncul self counseling tersebut. Nah, yang terakhir kita akan coba nanti prosedur langkah-langkahnya untuk melakukan self counseling ini seperti apa. Sehingga nanti tujuan akhir dari materi kita kali ini yang mengikuti ini oleh-olehnya bukan hanya sertifikat elektronik, tetapi kita akan mempunyai satu buah kemampuan untuk melakukannya sendiri. Begitu keluar dari webinar ini, terus kemudian kita masuk kepada situasi yang negatif, ingin merubahnya menjadi bahagia, tinggal lakukan saja langkah-langkah yang nanti kita akan pelajari. Kemudian di berikutnya kita akan sedikit simulasi praktek agar nanti memantapkan kita ketika mengubah situasi negatif tersebut menjadi bahagia. Nah, baik, di slide berikutnya Teh Wika, tolong diklik. Oke, nah ini adalah bagian dari latar belakang yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Jadi akhir-akhir ini terkait dengan COVID-19 ini, Ibu Bapak, ada banyak miskonsepsi atau misinformasi. Dari informasi-informasi yang ada muncul di smartphone, di televisi, dan lain sebagainya, sebetulnya informasi itu saya yakin adalah satu buah niatan untuk memberikan edukasi atau memberikan informasi terkait data meninggal, data penyebaran, data zona-zona merah, dan lain sebagainya. Sebetulnya saya sendiri berpikir ini adalah sesuatu yang bagus untuk mengupdate informasi. Tetapi di sebagian yang lain ada muncul satu buah dampak yang perlu kita waspadai dan sudah terjadi fenomenanya. Fenomenanya adalah timbul rasa was-was, rasa stres, rasa anxiety atau kekhawatiran yang berlebihan. Ketika ada diberikan informasi bahwasanya ada zona merah di daerah tertentu. Sebetulnya itu untuk wanti-wanti, tetapi sebagian yang lain itu ketika self defense-nya itu kurang atau daya kekuatan pertahanan dirinya kurang, dia akan mempersepsikan sesuatu yang takut yang berlebihan. Nah, yang berikutnya adalah ketika ada situasi seperti itu, seidealnya itu kan datang ke konselor.
Artinya kita mendatangi seorang yang bisa berkonsultasi, seseorang yang bisa membuat kita lebih rileks, lebih tenang, lebih bisa merilis, menghapus hal-hal negatif yang ada dalam pikiran. Nah, tetapi yang jadi permasalahan adalah ketika jarak waktunya agak sedikit tidak memadai untuk datang ke konselor, itu akan menjadi satu buah kecemasan tersendiri ketika kita tidak bisa melakukan konseling pada diri kita sendiri. Nah, untuk hal tersebut, maka saya mencoba memunculkan istilah self counseling teknik ini dalam rangka upaya bagaimana sesungguhnya kekuatan diri kita yang ada pada diri kita itu ada ada apa namanya, maaf, ada solusi untuk segera dilakukan konseling. Ketika situasinya begitu sangat negatif, terus kemudian terjadi stres, kemudian juga terjadi kebimbangan, terjadi sebuah anxiety atau bahkan gangguan panic disorder, situasinya seperti itu, terus kemudian kitanya tidak mampu untuk menjangkau jarak kepada konselor untuk melakukan konseling, ini akan menjadi sesuatu yang perlu segera disolusikan. Nah, sehingga lahirlah istilah self counseling ini yang pada saat saya tuliskan juga didukung oleh beberapa referensi dari beberapa jurnal yang mengistilahkan self counseling. Oh, ternyata bukan saya juga yang memunculkan self counseling, tetapi ada dukungan dari peneliti-peneliti dahulu yang juga mengistilahkan self counseling. Namun demikian, self counseling yang saya istilahkan ini konstruknya itu mengambil dari konstruk berpikirnya life skill counseling yang dari Richard Nelson Angel. Namun sebelum ke konstruk self counselingnya dari life skill counseling life skill, kita ke slide yang berikutnya. Teh Wika, ada di sana konsep kebahagiaan agar komprehensif kita memahami kebahagiaan yang dimaksud di dalam konteks self counseling ini apa. Nah, konsep kebahagiaan ini saya ambil dari satu buah referensi yang saya dapatkan di memang tren untuk saat ini itu ada ke satisfaction of life, atau disebut juga bisa jadi di well-being, kesejahteraan hidup. Nah, di slide berikutnya Teh Wika ada di sana. Di sana ada saya mendapatkan satu buah referensi Global Handbook of Quality of Life. Ini di Exploration of Well-being of Nation and Continent. Ini menarik. Buku ini secara menarik. Itu satu persatu kita diajak untuk mengupas beberapa konsep tentang quality of life. Salah satunya ada satisfaction with life, yaitu kepuasan hidup di chapter 12 yang saya dapatkan itu ditulis oleh Van Hopman. Ini ternyata semua orang itu menuju dan berkeinginan ke sana, ingin kepuasan hidup. Apa bentuknya? Bentuknya itu adalah kebahagiaan. Seperti halnya saya kenapa hadir di tempat ini bersama Bapak Ibu? Saya ingin mendapatkan kebahagiaan untuk bersama belajar. Atau Ibu Bapak bekerja siang malam, sore baru pulang, pagi baru berangkat. Kalau kita runut, pasti salah satunya yang ingin dikejarnya adalah kebahagiaan. Ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan apresiasi, ingin ingin mendapatkan satu buah finansial yang diharapkan. Semuanya itu bermuara nanti akan masuk kepada happiness, kebahagiaan. Dan ini adalah salah satu konsep yang ingin dirubah dari
yang tadinya stres, cemas, menjadi bahagia bahwasanya saya ingin mendapatkan kepuasan hidup dan bukan kesulitan hidup. Begitulah kira-kira. Nah, dari bentuk nyata happiness, kebahagiaan ini, ada beberapa karakteristik yang saya pikir ini mudah sekali kita biasakan. Yang pertama adalah silakan diklik teknika. Ada yang disebut dengan penerimaan diri, keterbukaan diri, optimisme. Nah, hal-hal ini sebetulnya sering kita lakukan, tetapi bagaimana caranya itu kan menjadi pertanyaan. Bagaimana tekniknya agar selalu optimis? Bagaimana tekniknya agar bisa selalu terbuka? Bagaimana tekniknya biar kita bisa selalu menerima apa yang sudah terjadi? Pertanyaan besarnya adalah itu tidak datang dengan sendirinya, ataupun harus melalui teknik-teknik agar mempercepat happiness itu ada. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu, saya tawarkan dua hal ini, sukses versus bahagia, Bapak Ibu kira-kira ingin sukses atau ingin bahagia? Atau ingin kedua-duanya? Atau bisa jadi Ibu Bapak sudah mendapatkan kedua-duanya. Nah, apa indikatornya? Kita lihat. Secara sederhana, kesuksesan itu adalah keberhasilan mendapatkan apa-apa yang diinginkan oleh kita. Secara sederhananya itu, ketika Ibu Bapak hari ini bisa masuk ke webinar ini, berhasil lancar kuota dan juga internetnya, menurut indikator definisi kesuksesan yang ada di slide ini, yang dirancang ini, Ibu sebetulnya sudah mendapatkan kesuksesan. Bapak mendapatkan kesuksesan. Apa yang telah didapatkan. Maka kesuksesan kebahagiaan ini akan bisa dirasakan bukan hanya impian atau mengawang-awang sebuah konsep, tetapi sebetulnya sukses dan kebahagiaan ini adalah satu sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, terus ingin ditingkatkan lebih bahagia, maka dua hal konsep ini sebetulnya bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Sukses dan bahagianya seseorang adalah bagaimana ketika dia sudah berhasil apa yang dia targetkan, terus kemudian target yang diinginkannya itu disyukuri secara mendalam pada saat yang hal yang bersama itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Nah, di buku saya ini tujuan akhir dari kompetensi yang ingin didapatkan dari teknik self counseling ini adalah yang dimaksud kebahagiaan dan kesuksesannya adalah ketika kita mendapatkan sesuatu terus kemudian kita mensyukurinya, inilah yang perlu dicari tekniknya seperti apa. Dan itu akan ditemukan di sesi ini. Baik, selanjutnya Teh Wika. Ini dia karakteristik orang bahagia itu ya. Yang pertama menghargai diri sendiri, selalu optimis, kemudian terbuka, dan mampu mengendalikan diri. Apa itu menghargai diri? Ketika seseorang mendapatkan sebuah hasil atau target yang dia sudah usahakan, terus kemudian dia mengatakan pada dirinya bahwa alhamdulillah, saya sudah berusaha kok. Adapun hasil yang belum optimal, kekuatan saya perlu ditambah lagi. Artinya dia menghargai dirinya sendiri akan usaha yang dia inginkan. Saya yakin karakter orang seperti itu tidak akan pernah berkeluh kesah dan tidak akan mendapatkan stres dari situasi walaupun target situasinya belum dia dapatkan secara sempurna. Artinya karakter yang pertama menghargai diri sendiri ini begitu sangat penting karena nanti kita ketemu di konstruk life skill counseling itu ada yang disebut dengan self awareness. Yang ini akan menjadi bagian dari konstruk teknik self counseling yang bisa kita gunakan. Yang kedua adalah karakter optimis. Orang bahagia itu tidak pernah dia mengatakan sesuatu yang dihadapinya sulit, tetapi dia akan mengatakan ini adalah tantangan saya untuk mendapatkan hasil yang lebih
optimal. Adapun kalau misalkan ada hambatan, situasi hambatan, orang yang berkarakter bahagia di kehidupannya, dia akan selalu mengatakan, insya Allah pasti ada jalan. Insya Allah ada hal yang perlu saya pelajari agar targetnya bisa dicapai lebih baik. Kemudian terbuka. Keterbukaan ini di referensi yang saya dapatkan, karakteristik orang bahagia ini adalah terbuka dari pertama informasi ilmu yang didapatkan oleh dia ketika dia mempelajari sesuatu. Jadi artinya orang bahagia itu sangat terbuka akan masukan, sangat terbuka akan ide-ide baru, sangat terbuka akan nasihat yang diberikan atau arahan guidance yang diberikan oleh seseorang. Termasuk pada saat kita melakukan ada kesalahan dalam melakukan sesuatu hal, kemudian ada yang memberikan ide yang lebih cemerlang, walaupun dia di bawah kita secara intelektual, secara usia, secara profesi, orang yang punya karakter bahagia itu dia sangat terbuka, open, menerima ilmu-ilmu yang didapatkan dari luar. Dan yang keempat adalah mampu mengendalikan diri. Artinya pada saat situasi sekrusial mungkin, segenting apapun, orang yang bahagia itu akan terlihat tetap tenang, bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan apa yang dia pikirkan, dia bisa mengendalikan apa yang dia perilakukan untuk merespon perilaku sebaik-baiknya untuk menghindari situasi yang genting tersebut. Atau bahkan bukan menghindari, tetapi menyelesaikan situasi yang genting tersebut. Baik, ini adalah konsep kebahagiaan yang dipakai dalam self-counseling, mengubah stres menjadi bahagia dalam materi kali ini. Baik, kita lanjut ke konstruk self-counselingnya, Teh Wika. Nah, di konstruk self-counselingnya, ini saya menggunakan konstruk teori yang diambil dari teori life skill counseling Nelson M. Jones, dan salah satu bimbingan waktu itu bersama Dr. Anne. Terima kasih sekali Dr. Anne sudah membimbing saya pada saat penelitian terkait dengan counseling, life skill counseling waktu penyelesaian studi itu. Nah, ini lahir satu buah konstruk yang menarik. Silahkan diklik, ada bagian life skill counseling yang ini menjadi bagian dari konsep yang harus kita ingat ketika kita akan melakukan teknik self counseling ini. Life skill itu ada general life skill, ada specific life skill. Ada di general life skill itu ada personal skill dan social skill. Nah, kalau specific skill ini biasanya dicapai melalui belajar keilmuan yang di sekolah, berada di bangku sekolah, academic skill-nya namanya. Kalau manusia masuk ke vocational skill, dia akan mendapatkan satu buah specific skill di vokasinya. Nah, di life skill counseling yang menjadi konstruk self counseling ini ada pada personal skill yang bagian self awareness dan thinking skill yang akan kita bedah, dalam arti kita akan intervensi. Karena pada saat situasi yang negatif, self awareness seseorang itu tidak normal, dalam arti dia lupa bahwasannya kekuatan dirinya itu sangat kuat, sangat luar biasa. Tetapi pada saat situasi yang negatif itu terjadi, di self awareness dan thinking skill ini biasanya kalau meminjam istilah listrik PLN itu rada konslet teknika. Jadi agak ada kekonsletan gitu ya, ada konslet di self awareness sama thinking skill-nya. Nah, sehingga ini yang nanti akan diintervensi sebagai seorang konselor. Tentu nanti yang ingin memanfaatkan teknik self counseling ini bisa fokus bagaimana menggali sejauh mana self awareness kliennya ini ada di tingkatan mana, di sedang atau di rendah.
Kalau di rendah berarti dia memang harus terus dipandu, diajarkan, di-guide, dibimbing agar melalui self counseling ini self awareness-nya menjadi meningkat. Dan juga di thinking skill-nya, keterampilan berpikirnya, dia di rendah, di sedang. Kalau di rendah banget itu berarti kita harus terus-menerus memberi masukan melalui teknik self counseling-nya agar kembali kepada kondisi thinking skill yang positif. Baik, di slide berikutnya, Teh Wika. Nah, ini dia life skill counseling yang saya dapatkan dari buku Richard Nelson John. Ini yang diintervensi adalah di mind skill-nya, kemudian di coping self-talk-nya, di self-talk-nya, kalau istilah Lazarus itu ada coping self-talk. Kalau di sini self-talk saja, di Richard Nelson John. Kemudian ada inner dialogue, jadi ada perbincangan diri. Ada juga perbincangan-perbincangan diri yang sebetulnya ini yang nanti akan dijadikan konselor bagi dirinya sendiri. Seseorang itu sebetulnya ada inner dialogue, pada prinsipnya ada dua, yaitu inner dialogue negatif dan inner dialogue positif. Nah, nanti dia akan saling berbincang sebetulnya. Pada saat saya belajar art terapi di berbasis NLP, komunikasi bawah sadarnya berbasis NLP, jadi inner dialog ini bisa dipisahkan pada saat terapi. Bisa dipisahkan, kita panggil part yang negatif, kemudian part yang positifnya, terus kemudian part positif dan part negatif ini diberikan kesempatan untuk dialog agar nanti terjadi satu buah self-talk yang positif. Begitu. Tetapi untuk sesi ini membutuhkan penggalian lebih dalam dan membutuhkan training yang lebih dalam. Kita sederhanakan di self counseling ini ramuannya mudah-mudahan mudah dicerna dan menjadi bagian keseharian kita ketika sudah mendapatkan informasi ini. Kemudian self instructing. Jadi nanti ketika self counseling ini dilakukan oleh seseorang, dia akan bisa terbiasa untuk melakukan self instructing. Jadi menginstruksi dirinya sendiri untuk memberhentikan pikiran negatifnya dan melanjutkan pikiran positifnya. Ini menarik, Teh Wika nih. Bagaimana caranya? Bagaimana prosedurnya? Ini yang ditunggu-tunggu tentunya oleh Bapak Ibu. Maka prosedurnya akan seperti ini, Ibu Bapak. Prosedur dari life skill counseling. Oh, ada satu lagi ya. Nah, di sesi counseling yang saya pahami ada 3 percakapan yang berlangsung antara konselor dan klien atau konseli. 3 percakapan itu percakapan publik ketika terdengar suara konselor dan terdengar suara konseli. Itu saya silakan di Nelson and John itu disilahkan percakapan publik. Artinya ketika ibu, bapak, konselor mendapatkan seorang konseli, terus kemudian terjadi dialog, nah itu yang disebut dengan percakapan publik. Percakapan berikutnya adalah percakapan private, yaitu self-talk konselor dan percakapan private yang terjadi di self-talk counseling. Apa artinya? Artinya ketika kita menyapa, apa kabar Ade, apa kabar Nah, ada yang bisa Ibu bantu? Ketika konseli belum mengungkapkan secara lisan, secara verbal keras, dia akan melakukan percakapan private di dalam dirinya. Bisa jadi self-talk, kok si Bapak langsung nanya gini ya? Emang aku salah apa? Bisa jadi kan begitu. Atau misalkan ketika kita menghadapi konseli yang diam saja, kita akan terlibat dengan percakapan private kita. Self-talk kita, ini kok diam aja nih konseli saya? Apakah ini terjadi karena kata-kata saya tidak dipahaminya? Kayaknya sih saya seperti yang diajarkan waktu di kuliah misalkan. Nah, itu adalah percakapan private yang terjadi di konselor. Nah, Ibu Bapak, percakapan ini di perspektif life skill counseling ini,
ya perspektif konstruk life skill counseling ini yang akan harus kita pahami, karena nanti akan melibatkan self-talk klien dan self-talk kita dan juga percakapan publik tersebut. Dan ketiga-tiganya ini berkontribusi, saling berkontribusi. Pada saat kita melakukan self-talk positif pada diri kita saat mengkonseli, maka sebetulnya kita sedang membuat energi vibrasi positif ke suasana konseling. Nah, sehingga orientasi self-counseling ini bisa didapatkan di buku saya, itu adalah bagaimana merubah mind skill negatif menjadi positif mind skill. Self-talk negatif menjadi self-talk positif. Kemudian juga merilis negatif mind, jadi artinya menghilangkan negatif, pikiran-pikiran negatif yang memicu stres, khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Terus kemudian melalui self-counseling ini, positive problem solving akan didapatkan oleh konseling. Artinya, terbangun kemandirian untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi. Karena ketika seorang konseli datang ke konselor ini mempunyai satu tanggung jawab besar bagaimana memandirikan konseli berikutnya untuk menyelesaikan problem-problem yang dihadapi, situasi-situasi negatif yang dihadapinya. Nah, ini yang nanti akan menjadi tujuan akhir self-counseling yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Dan di buku self-counseling teknik mengubah stres menjadi bahagia ini, Ibu Bapak akan dapatkan secara rinci, karena saya rancang buku ini menjadi panduan, ya, panduan sederhana yang nanti akan dipandu langkah per langkah, dan juga ada disediakan contoh skrip counseling yang ini hasil dari beberapa klien yang saya hadapi. Ada bagaimana merilis panik, marah, terus kemudian memberhentikan ketika terjadi bipolar dan lain sebagainya. Oke, dilanjut Teh Wika. Nah, bagaimana prosedurnya? Prosedur self-counseling ini sederhana sekali, Bapak Ibu yang berbahagia, karena kita bermain di self-awareness dan thinking skill, dan kita akan mengubah mind skill negatif menjadi mind skill positif, maka prosedurnya akan melibatkan 3 hal, yaitu situation, thought, consequence. Ini alur terbentuk perilaku dalam perspektif Nelson and John, life skill counseling. Jadi perilaku terbentuk itu ternyata adalah dari situasi-situasi yang dihadapi oleh seseorang, terus kemudian ada respon di dalam taugnya atau think-nya. Ini taug ini bentuk ketiga dari think, sehingga ini berarti bahwasanya pikiran itu dipengaruhi oleh berpikir saat ini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Contoh kecil begini, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menghadapi situasi COVID-19, sebelumnya Ibu Bapak juga mendapatkan informasi bahwa ini terjadi di salah satu negara yang banyak menewaskan banyak orang. Nah, ketika ada datang informasi ke Indonesia, maka situasi COVID itu akan direspon oleh taug kita. Taug kita akan langsung menghubungkan informasi masa lalu atau informasi yang telah lalu yang kita dapatkan dari informasi yang berada di kawasan negara yang sudah terjangkit luas. Kemudian dia akan secara langsung dia akan berpikir bagaimana kalau di saya nih. Terus kemudian juga bagaimana saya mengatasi ke depannya. Jadi di Richard Nelson dan dikatakan di sini situation, thought, and consequence. Karena si think ini, berpikir ini dia akan saling
mempengaruhi antara pengalaman pikirannya yang dulu, sekarang, dan bagaimana. Nah, kemudian dari hasil ramuan pikiran seseorang terhadap situasi tersebut, itulah yang akan didapatkan yang disebut dengan konsekuensi. Oke, contoh kecilnya Bapak Ibu pada saat ibu-ibu, barangkali ya, mohon maaf saya mencontohkan ibu-ibu memasak. Masakannya yang diharapkan itu enak. Tiba-tiba karena kurang mengontrol waktu, ternyata menjadi gosong. Jadi hantu hitam. Gosong. Gos itu hantu, ong itu hitam. Gosong. Jadi makanannya digosong. Kalau kita berpikir kita meresponnya dengan yang negatif, insya Allah konsekuensinya akan uring-uringan, akan panik, akan marah, akan menyalahkan diri kita. Kenapa sih saya nggak nongkrongin aja di depan masakan, kok malah kesana kemari dan lain sebagainya. Konsekuensi. Nah, kalau situasi itu terjadi dan ibu bapak sudah mengetahui langkah-langkah self counseling, jauh dari konselor ketika menghadapi situasi masakan gosong, itu nggak usah telepon konselor, nggak usah telepon saya, Pak Firman, ini gimana? Saya lagi panik karena gara-gara masakan saya gosong. Nggak usah, karena nanti ibu tinggal langsung melakukan self counseling saja, melakukan konseling pada diri sendiri. Bagaimana? Oke, kita lihat. Langkahnya sangat mudah. Oke, diklik. Oke, begini prosedurnya. Situation, pikiran, perkataan. Perkataan ini adalah dari hasil dari ramuan self-talk itu ya. Self-talk itu adalah hasil dari apa yang dia pikirkan. Kalau pikirannya negatif, maka dia akan menjadi self-talk negatif. Kalau pikirannya positif terhadap situasi, maka self-talk yang akan muncul biasanya positif. Baik, situasi di sini persis seperti di rumus tadi, STC, situation, talk, and consequence. Nah, beberapa hasil temuan di beberapa konseling yang dihadapi, terjadi satu buah tabel seperti ini, Ibu Bapak. Ibu Bapak bisa mendapatkannya juga secara rinci nanti di buku saya, dan ini bisa menjadi panduan praktek kita, apakah benar enggak sih ketika situasi negatif, kemudian ada self-talk-nya positif, konsekuensinya, konsep perilakunya dirasakan positif. Atau ketika kita mendapatkan negatif, self-talk-nya negatif, benar enggak ya perilaku konsekuensinya negatif. Nah, kalau menurut yang dirasakan oleh saya dari beberapa konseling, terjadilah tabel seperti ini Bapak Ibu. Ternyata berkesimpulan bahwasanya yang perlu kita latih itu adalah self-talk positif agar situasi apapun mendapatkan konsekuensi yang positif. Dalam hal ini bahagia. Nah, bukankah kita ingin selalu bahagia setiap hari, Ibu Bapak? Salah satunya adalah kita latih diri kita melalui teknik self counseling ini. Baik, next, Teh Wika. Nah, langkah self counselingnya itu secara bagan seperti ini, Ibu Bapak. Ada situasi negatif. Kalau misalkan responnya negatif, itu artinya pikiran kita tidak rileks. Pikiran kita tidak terkontrol. Thinking skill-nya lagi negatif. Aduh, gosong nih. Gimana dong? Waktunya tinggal sebentar lagi. Masakan harus segera disajikan. Waduh, ada COVID nih. Tetangga sudah mulai ODP. Saya, wah gimana nih? Kalau nanti berpikirannya seperti itu, Ibu Bapak, artinya pikiran lagi tidak rileks. Pikiran lagi tidak rileks, itu akan melahirkan self-talk-nya juga tidak bagus. Maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah kondisikan pikiran agar tetap jernih, tetap rileks. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan cara menarik napas. Sehingga salah satu
salah satu karya dari seorang guru saya, itu ada yang mengistilahkan napas sebagai self-counseling. Wah, ini luar biasa nih, beliau membuat sebuah judul itu. Itu kurang lebih di tahun 2004 apa 2005, saya menemukan buku itu di bukunya ketika Purna Baktinya Prof. Jawad waktu itu. Nah, di sana ada self counseling, napas sebagai self counseling. Artinya ketika kita merelaksasikan pikiran, itu salah satunya bisa dijernihkan itu dengan memberikan asupan napas kepada pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita, yang nanti akan menetralisir pikiran. Dengan kaya oksigen tersebut, aliran darah ke otak pun akan membuat kita jernih. Kemudian, seiring dengan tarikan napas, Bapak Ibu sebutkan nama Bapak Ibu sendiri. Jadi pada saat panik misalkan, waduh ada COVID nih, terus meningkat nih. Gimana kalau misalkan nanti pas ketika ke pasar belanja, saya juga terkena. Kalau terjadi situasi begitu, lakukan saja tarik napas, kemudian katakan pada diri kita, sebut nama diri kita, Firman, tenang, rileks. Firman, tenang, rileks. Kemudian langkah berikutnya masuk. Kalau sudah rileks, pikirannya kembali tenang, mind skill-nya sudah mulai terkondisikan dengan baik, kemudian lanjut ke alerting self-talk. Tadi, self-instructing-nya digunakan. Alerting self-talk ini langsung instruksikan pada diri kita, berhenti paniknya. Tetap tenang, berpikirlah tenang. Firman, tetap tenang. Begitu. Jadi, katakan kepada diri kita, dan dengarkan self-talk positif yang menginstruksikan tenang, berhenti kepada situasi negatif tersebut. Saya contohkan tadi ketika panik menghadapi COVID tadi. Kemudian affirming self-talk, munculkan satu buah kata-kata yang memotivasi, menguatkan tubuh kita agar potensi masuknya pikiran negatifnya mulai terhalang oleh affirming self-talk kita. Affirming positive self-talk kita. Karena Ibu Bapak, ketika saya baca buku tentang pikiran, pikiran itu berlapis seperti ini, Bapak Ibu. Ketika ada pikiran negatif, terus kemudian kita berpositif, maka si negatif ini tidak hilang. Hanya tertutup saja. Pada saat si positif ini lemah, maka yang ini akan muncul lagi naik. Nah, ketika kita melakukan self-talk positif terus-menerus, maka semakin menebal talk positif kita, dan talk negatifnya akan semakin terdorong ke bawah. Dan hati-hati, diingat ketika kita mendapatkan pengalaman negatif, itu sebetulnya tidak hilang, tetapi direpress ke pikiran bawah sadar. Suatu saat akan munculkah? Akan muncul. Suatu saat akan muncul. Berupa apa? Macam-macam. Berupa, kalau yang negatif itu akan menghasilkan perilaku negatif. Berupa apa? Perilaku negatif. Perilaku negatif ini bisa jadi bipolar, bisa jadi gangguan mood, dan lain sebagainya. Sehingga ini yang nanti dua langkah ini yang perlu diingat ketika kita akan melakukan. Nah, respon perilaku positif akan muncul pada saat kita berhasil mendengarkan self-talk positif. Baik, Teh Wika. Dilanjut, Teh Wika. Nah, baik, agar lebih memahami prosedur-prosedur yang dipaparkan tadi, Ibu Bapak, kita simulasi sedikit ya. Baik, ini contoh relaksasinya. Skripnya bisa berubah-ubah sebetulnya, tetapi ini salah satu contoh saja. Salah satu contoh ketika Ibu Bapak melakukan langkah yang pertama, yaitu langkah relaksasi. Tarik napas, atur napasnya, terus kemudian atur napas ini tidak ada penahanan napas. Atur napas sebagaimana mestinya, yang enak. Kemudian Ibu Bapak sebutkan atau katakan pada diri,
sesuatu yang menenangkan, merilekkan. Tenang, rileks, tenang, rileks. Bagus. Nah, kalau misalkan ini sudah berhasil dirasakan tenang, Ibu Bapak tinggal melanjutkan ke alerting self-talk, yaitu memberhentikan sesuatu yang negatif yang sering muncul dalam pikiran, yang membuat kita panik, yang membuat kita tidak bahagia. Dan ini harus tegas disebutkan, berhenti marah, berhenti paniknya, berhenti khawatir. Jadi sebutkan, karena nanti talk ini akan saling ini ya, saling mempengaruhi di dalam pikiran kita. Prinsipnya tadi, talk negatif, ada talk positif, positif lagi, dia akan merepress yang negatif. Kalau hal itu sudah dilakukan, lanjut ke affirming. Insya Allah saya bisa menghadapinya. Saya kuat. Saya dapat mengatasinya. Sehingga pembendaharaan kata yang mengafirmasi perlu dikumpulin nih mulai sekarang agar Bapak Ibu bisa menggunakannya sesuai dengan keperluan yang dihadapi, situasi yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu, secara singkat seperti demikian, dan juga ini dirasakan oleh saya dan beberapa konseling mendapatkan hasil yang menggembirakan, dan pada saat yang berbahagia ini mudah-mudahan juga pemaparan yang singkat ini juga menjadi bagian dari yang dirasakan oleh beberapa konseling saya, mampu merubah situasi negatif menjadi situasi yang bahagia. Mampu membuat imunitas tubuh menjadi lebih kuat karena kondisi jiwanya juga bahagia. Oke. Baik, sebelum ke simulasi dan praktek, barangkali akan sangat berbahagia nih saya mendapatkan ilmu dari diskusi dari beberapa peserta. Teh Wika, mudah-mudahan sampai pemaparan ini dulu, kita buka diskusi dulu Teh Wika ya. Silahkan. Iya, baik Bapak, terima kasih atas pematerian yang luar biasa ya Bapak.